A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat jamaah salat fardu zuhur Masjid Arfa'unas yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan segala nikmat yang banyak tak dapat kita menghitungnya. Itu sudah kita nikmati dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi nanti. Tak henti-hentinya Allah memberikan nikmat kepada kita, tak dapat kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Maka bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Untuk kajian zuhur kali ini, pada kesempatan sebelumnya kita sudah menyampaikan bahwa apapun yang terjadi, hidup kita manusia tetaplah dalam ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami uji engkau dengan perasaan takut, kata Allah. Takut sakit, takut susah, takut miskin, sengsara, takut melarat. Tapi ketakutan-ketakutan itu sudah kita hilangkan karena kita lebih takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah hadirkan Ramadan ini tujuannya adalah untuk membentuk diri kita, la'allakum tattaqun, agar kita senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut air yang halal menetes di tenggorokan, takut kita makan, takut minum, bahkan menjaga mata, takut melihat yang haram, menjaga telinga kita, takut mendengar maksiat, menjaga langkah kaki, ayunan tangan kita jaga bisikan hati, sampai lintasan pikiran selama Ramadan ini kita jaga itu semua. Karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang takut miskin, takut sengsara, melarat, lalu untuk menghilangkan ketakutan-ketakutan itu, tidak jarang orang menghalalkan segala cara. Akan tetapi saat
selama Ramadan ini, jangankan yang haram, yang halal pun kita jaga. Bagi yang punya istri, umpama istri yang halal, takut kita untuk melihat, takut untuk memakan, mengunyah nasi yang halal selama Ramadan. Memang Ramadan ini melatih diri kita untuk senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agar memang terpatri rasa takut itu kepada Allah, maka Rasulullah mengajarkan kita untuk senantiasa meminta maaf. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau cinta kepada maaf. Fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Ini selalu kita baca selesai solat, saat bangun tengah malam. Mintalah maaf kepada Allah, minta permohonan ampun, dan juga jangan lupa selipkan juga permohonan ampun untuk diri kita dan untuk orang tua. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayya. Ya Rabb, Tuhan kami, ampunkan dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Warhamhuma, rahmati mereka ya Allah. Warhamhuma kama rabbayana saghira. Rahmati mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka sudah memberikan peluk cium kasih sayang yang tiada tara, pendidikan yang berguna sejak kami masih kecil. Maka balaskan semuanya itu ya Allah. Tak ada yang akan dapat membalaskan jasa orang tua kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan rasa takut yang kita tanamkan kepada Allah, maka dosa-dosa, perbuatan-perbuatan yang memang dilarang Allah, insya Allah kita akan senantiasa untuk meninggalkannya. Tapi kalau tidak ada rasa takut kepada Allah, mungkin kita melabrak aturan-aturan Allah. Kita tidak mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesatlah kita. Gampang melakukan perbuatan yang haram, gampang mengambil harta yang haram, rezeki yang haram, tidak ada filter bagi kita. Itu kenapa? Karena rasa takut kita kepada Allah hilang. Lalu bagaimana kalau kita memakan yang haram? Ayyuma lahmin, setiap daging, nabata min haramin, kalau dia masuk ke dalam badan kita, masuk makanan yang haram itu ke dalam tubuh kita, nabata min haramin, fannaru aulabih, tempatnya adalah api neraka. Tidak ada tempat lain, saudara-saudara, bapak-bapak, kaum muslimin. Kita nanti ditempatkan oleh Allah, disediakan tempat hanya dua. Alladzina yu'minuna, alladzina amanu wa amilus salihat. Orang-orang beriman dan beramal saleh, ulaika ashabul jannah, tempatnya adalah surga. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, ulaika ashabun nar, tempatnya adalah neraka. Hanya dua tempat itu saja Allah sediakan untuk kita. Mungkin kita tidak kafir, tapi kita mendustakan ayat-ayat Allah, tidak mengikuti perintah yang diajarkan Rasulullah. Itu berarti kita mendustai ayat-ayat Allah, maka tempatnya adalah neraka. Takutlah kepada neraka, wattaqun nar, takutlah kepada neraka. Kita selalu meminta Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Tapi yang haram kita embat juga, yang haram kita bawa juga ke rumah. Sadar tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja kita mendapatkan yang haram, lalu yang haram itu kita bawa ke rumah. Kita berikanlah yang haram itu kepada istri dan anak-anak kita. Kita sudah menyuapkan yang haram ke dalam perut mereka.
Lalu kita heran, mengapa keluargaku tak bisa dibentuk, anak-anakku tidak baik, pelawan segala macam tak bisa dilarang. Kenapa? Itu karena kita yang bersalah. Kita sudah menyuapkan yang haram ke dalam perut mereka. Yang haram itu menyentuh lidah umpama. Lidah kita bawa untuk berdoa kepada Allah. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berikan kami hidayah. Sudah pasti doa kita itu ditolak oleh Allah. Rabbana hablana minas salihin. Ya Allah, karuniakan kami anak yang soleh. Doa itu tidak diijabah Allah. Karena lidah kita yang menyentuh haram, Allah pun mengharamkan untuk mengabulkan doa kita. Mat'amuhu haram, makanannya haram, masyrabuhu haram, minumannya haram, wa hudhiya bil haram, dan yang dipakainya adalah yang haram. Anna yustajabulah, mana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selama Ramadan ini sungguh-sungguh kita, hanya beberapa tinggal hari lagi Ramadan, sekitar 4 atau 5 hari lagi. Marilah kita benar-benar berusaha memanfaatkan waktu yang tinggal sedikit yang diberikan Allah untuk memang beribadah sungguh-sungguh, sehingga di penghujung Ramadan nanti Allah memang berikan kita predikat yang memang kita takut kepada Allah, la'allakum tattaqun, yang pada akhirnya inti Ramadan yang diberikan oleh Allah kepada kita bisa kita raih, dan kita terpelihara dengan rasa takut yang kita punya. Kita terpelihara dari perbuatan-perbuatan yang memang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini dapat menjadi iktibar, pelajaran bagi kita semua, dan tentunya bagi saya pribadi yang menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.